A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Miss V. Cerita ini ditulis Sophia by Queenie. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi aplikasi KBM yang linknya saya sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, Hanum membereskan peralatan makanan dari atas meja. Dia membawanya ke tempat cucian piring. "Teteh, jangan dicuci piringnya. Biar nanti Gie saja." Terdengar suara adiknya dari ruang tengah. Sepertinya dia sedang sibuk mengisi tugas sekolah. Hanum tak menjawab. Sementara itu, Lutfi dan Abah kembali ke masjid untuk sholat Isya. Selain itu, mereka akan mengadakan pengajian mingguan. Kebetulan Lutfi didapuk untuk mengisinya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanum merapikan tempat tidur dengan sapu lidi, mengganti spray dan sarung bantal, serta selimut. Mulutnya tak berhenti membaca sholawat, sedang khusyuk menepuk tempat tidur dengan sapu lidi. Hanum mendengar suara penampungan air berbunyi. Sepertinya Kia lupa mematikan mesin pompa air. Tadi memang sempat mati lampu, dan anak itu pasti khawatir mati lampu kembali, hingga dia mengisi kembali penampungan air milik mereka. Dengan menenteng sapu lidi di tangannya, wanita muda itu bergegas untuk mematikan aliran listriknya karena suara air terdengar semakin kencang. Baru saja tangan Hanum akan menyentuh stop kontak yang ada di samping pintu kamar mandi, tiba-tiba lampu mati. "Astagfirullah," ucap Hanum perlahan. Dia menoleh pada gorden jendela dapur yang sedikit terbuka. Di luar nampak gelap gulita, ditambah situasi sedikit krimis. Baru saja Hanum hendak melangkahkan kakinya pelan-pelan. Pandangannya terpaku pada sepasang mata merah menyala. Astagfirullah. Bibir Hanum tak putus mengucapkan istighfar. Dua bola mata yang nampak merah menyala itu semakin mendekat padanya. "Kia." Hanum memanggil nama adiknya perlahan. Namun hening, tak ada sahutan. Sepasang mata merah itu terus bergerak ke arahnya. Bulu kuduk Hanum merinding. Udara tiba-tiba saja terasa lebih dingin dari sebelumnya, lebih menusuk tulang sumsumnya. Sementara sepasang mata merah itu terus mengawasi Hanum. Terdengar desisan dari arahnya. Apakah itu suara anjing? Pikir Hanum, karena hanya hewan itulah yang mengeluarkan suara seperti itu. Anjing, dari mana hewan itu bisa masuk ke rumah ini? Pikiran Hanum semakin tak menentu, tapi ia berusaha fokus pada apa yang sedang dilihatnya saat ini. Anjing atau kucing? Tapi kucing tak mendesis. Sedangkan mata itu, hanya kucing yang punya mata setajam itu dalam kegelapan seperti ini. Hanum menghentikan gerakannya, mengumpulkan keberanian yang dimilikinya. Hanum teringat jika tangan kanannya masih menggenggam sapu lidi dengan erat. Dalam gelap ia mencoba mengawasi makhluk apa yang ada di hadapannya ini. Jika kucing, biasanya akan mengeong dengan keras saat dipukul dengan sapu lidi. Hanum menyiapkan tenaga di tangannya sebelum mengayunkannya pada makhluk bermata merah, terus bergerak mendekatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanum mengayunkan sapu lidi di tangannya, lalu memukulnya pada makhluk itu. Bruk!
terdengar suara kencang. Sapu lidi yang dipukulkan Hanum menimpa sesuatu dengan cukup keras. Karena Hanum mengeluarkan semua tenaganya. Seketika lampu menyala. Hanum langsung mencari makhluk yang dipukulnya dengan sapu lidi. Aneh, dia tidak menemukan sesuatu. Padahal jelas tadi dia merasakan pukulannya menimpa sebuah benda dengan kerasnya. Astagfirullah. Hanum mengusap wajahnya, tak percaya pada apa yang dihadapinya barusan. Ada apa teh? Kia nampak kaget melihat wajah Hanum yang pucat pasi. Hanum menggelengkan kepala, sedangkan matanya terus mengawasi seisi dapur. Bahkan dia membuka rak piring dan lemari tempat menyimpan peralatan dapur. Hasilnya nihil. Kia hanya mengerutkan dahi, hingga Hanum memilih kembali ke kamar tanpa bicara apapun pada Kia. Sementara itu, Arima nampak tengah asik bicara di telepon dengan seseorang. Sesekali wanita muda itu tergelak. Sepertinya dia tengah membicarakan sesuatu yang cukup menggelitik. Tiba-tiba, puk, dia merasa seseorang memukulnya dengan cukup keras hingga membuatnya terjungkal dari atas kursi. Tapi Arima tak melihat siapapun selain dirinya yang berada di ruangan itu. Kepala serasa berputar. Dahinya benjol akibat membentur kaki kursi. Gadis itu menyumpah panjang pendek. Terdengar suara dari kamar semedinya Mbah Gurandil. Simba yang tengah asik melahap nasi padang nampak kaget. Siapa itu? Seguru seilmu dilarang saling mengganggu, ujarnya sambil tetap menyantap ayam bakar campur sambal ijo plus daun singkong favoritnya. Beres makan, pria berwajah sangar itu kembali ke kamarnya untuk melanjutkan semedinya. Astaga! Mbah Dukun mundur saat membuka pintu. Dia melihat kucing hitam yang dia kirim ke rumah Hanum terkapar tak berdaya. Pantas saja mahal bayarannya. Perempuan ini punya ilmu juga. Sampai terbucur kaku tak bernyawa begini kucing hitam saya. Simba meraba badan kucing itu, tapi segera ditariknya kembali karena dia merasakan aliran panas dari tubuh kucing hitam tersebut. Ngajak adu ilmu gitu sama saya. Mbah Gurandil mah gak bakalan bisa dikalahkan. Baru segitu mah, cuma seujung kuku doang. Mbah Gurandil bicara sendiri laksana orang tak waras. Dia mengambil foto yang tergeletak di atas peralatan semedinya. Nampak foto Hanum yang tengah mengenakan jilbab hitam, tengah tersenyum memeluk Kia. Keduanya terlihat cantik. Raut Kia sangat sumringah. Dia mengangkat dua jarinya. Rasakan kumaneta. Dasalah kamu tuh ngelawan bah. Lalu tangan pria itu mengambil dua ular kecil dari dalam sebuah peti. Ular tersebut menjulurkan lidahnya, lalu merayap di atas foto tadi. Tuh kerjaannya sama kalian. Perempuan itu jangan dulu dibunuh. Takut-takutin aja dulu. Mbah Gurandil memberikan perintah pada dua makhluk melata di depannya itu. Jangan kemana-mana kalian. Pulang lagi kalau tugas sudah beres. Hewan melata itu mulai meliuk-liuk di atas foto Hanum dan Gea. Lalu dengan sekejap mata, hewan tadi sudah menghilang entah kemana. Sementara di tempat lain, Hanum merasakan udara yang dingin tiba-tiba berubah panas. Kenapa Neng? Tanya Lutfi. Ini Kang, panas, gerah, haredang pisan atuh, tekiat Neng mah.
Nyalain atuh kipasnya, ucap Lutfi. Tangannya meraih kipas yang ada di samping tempat tidur. Jangan atuh, nanti Akang masuk angin, tolak Hanum. Gak apa-apa tuh Neng, tapi perasaan Akang mah malam ini teh dingin pisan Neng. Kok Neng kegerahan? Tadi memangnya gak mandi ya? Tanya Lutfi dengan nada bercanda. Ih, Akang serius atuh. Neng mandi. Malah keramas tadi teh. Kok udah keramas aja? Kan kita belum tempur. Lutfi tertawa kecil. Tempur apa tuh Kang? Lutfi tersenyum. Dia meraih kipas kecil dari bilah bambu souvenir pernikahan temannya yang ada di atas meja. Diraihnya tubuh Hanum, lalu direbahkan di atas pangkuannya. Sini atuh Neng, biar Akang kipasin sambil Akang baca sholawatan. Kembali suara merdu Lutfi mengalun syahdu, mendayu. Tangannya sibuk mengayunkan kipas hingga timbul hembusan angin. Hingga timbul hembusan angin lembut yang menyapu wajah Hanum. Hanum mendengarkan dengan seksama. Mulutnya ikut komat kamit mengikuti apa yang Lutfi ucapkan. Sholawat Naria pun dikumandangkan oleh dua insan yang begitu saling mencintai. Lutfi membelai rambut Hanum. Sesekali dikecupnya dahi istrinya itu dengan lembut. Hanum memejamkan matanya. Seiring suara sholawatan menggema di kamar Hanum, udara pun menjadi normal kembali. Sementara itu, Kia tampak gelisah. Keringat mengucur di dahinya. Gadis yang tengah terlelap itu sepertinya sedang mimpi buruk. Kia merasakan ada yang merayap di kakinya. Rasanya sedikit basah, hingga dia merasa geli. Terdengar desisan bersahutan yang memaksa Kia untuk membuka mata. Rasa geli itu makin terasa. Kia mengucak mata, menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Betapa terkejutnya gadis itu, hingga dia menjerit spontan. Astagfirullah. Nampak dua ular berukuran sedang meliuk-liukkan tubuhnya di atas kasur. Sebagian lagi berada di kaki Kia. Dengan gerakan cepat, Kia bangkit dan meloncat dari tempat tidur. Abah, Teteh, tolong. Kia kembali menjerit. Gadis itu memang sedikit fobia pada hewan melata itu. Hanum yang baru saja hendak terlelap, terkejut mendengar suara ribut dari kamar adiknya. Serentak keduanya bangun dan berlari menuju kamar Gia. Ada apa Ge? Tanya Lutfi. Sementara Hanum menubruk tubuh adiknya yang nampak ketakutan. Tak berapa lama Abah dan ibunya juga muncul. Abah nampak memegang palok panjang. Mungkin dia mengira Gia melihat maling. Ada apa Neng? Ibu nampak kaget. Itu Kang, ular di kasur Gia. Mata semua orang akhirnya tertumbuk pada dua ular yang tadi tertutup selimut. Tubuhnya meliuk dengan lidah menculur. Desisanya mulai terdengar bersahutan. Astagfirullah. Kok ada ular di kamar? Dari mana tuh Neng? Tanya ibu heran. Mana Gia tahu Bu? Lagi tidur. Taunya ular itu sudah merayap di kaki Gia. Ujar Gia dengan bibir bergetar. Nampak dia sangat syok. Cari kayu pukul saja. Nanti merayap ke kamar lain, kata Abah. Jangan dulu Bah. Hewan apapun, kalau masuk rumah jangan dibunuh langsung. Kita ajak bicara dulu. Suruh dia pergi dengan sendirinya. Kalau 3 kali tidak mau pergi juga, baru kita boleh membunuhnya. Lutfi membaca doa.
Salamun ala nuhin fil alamin. Ucapnya berulang kali. Lalu dia menatap hewan melata di depannya. Assalamualaikum, wahai makhluk Allah. Jika kalian tak punya niat jahat, maka kami persilakan pergi dengan baik-baik. Tapi jika hendak berbuat jahat, silakan tetap di sini. Dan jangan salahkan jika kami berbuat kekerasan pada kalian. Ujar Lutfi seolah bicara pada manusia. Hewan itu meliuk-liukkan badannya. Lidahnya menjulur pada Lutfi. Lutfi mengulanginya hingga 3 kali, memberi kesempatan pada hewan itu untuk pergi. Tapi hewan itu tetap diam. Abah mulai kesal. Dia mengayunkan kayu yang dipegangnya. Lutfi menahan tangan Abah. Sabar Bah, sabar, ujar Lutfi. Salamun ala nuhin fil alamin, ucapnya kembali. Entah bagaimana caranya, dalam sekejap mata, hewan melata itu sudah tak lagi ada di atas kasur. Semuanya tercengang. Abah dan ibu mulai mengibas-ngibaskan selimut, bantal, hingga membuka spray miliknya. Tetap hewan itu tidak ditemukan. Kemana tular brokokok teh? Gumam ibu. Makanya, kalau mau tidur teh, keprikin dulu kasurnya. Wudu, baca doa, baca surat pendek, biar gak didatengin makhluk gaib, ucap Hanum. Baca tuh teh, cuma gak wudu aja. Kia keburu ngantuk. Banyak tugas dari sekolah, jawab Kia pelan. Rasa dingin, lembab di kakinya masih terasa. Lagi-lagi dia bergidik. Jangan diingat-ingat melulu atuh Neng, pinta ibu. Kia mengangguk. Wajahnya masih pucat. Sementara Hanum memberikan segelas air putih pada Gia yang masih ketakutan. Dia teringat peristiwa tadi, tentang makhluk bermata merah yang berhasil dipukul, tapi menghilang entah kemana. Apa tadi ular itu juga? Tanya Hanum dalam hati. Dia menyelimuti tubuh Gia yang terbaring di sofa. Ibu memijit kakinya. Hanum ingin bicara pada Lutfi, ibu dan Abah, tapi dia akan mencari waktu yang tepat. Saat ini Gia tengah ketakutan, akan menambah rasa takutnya jika dia membicarakan hal tadi pada keluarganya. Sementara Lutfi memilih mengambil air wudhu dan sholat malam, lalu membaca beberapa surat pilihan yang dihafalnya. Pria muda itu merasa ada hal yang tak beres dengan kondisi keluarganya. Sementara di tempat lain, Mbah Guranil murka saat melihat ularnya kembali dalam keadaan tanpa hasil. Sama sekali kedua ular itu tak mau lagi mendekati lembaran foto Hanum dan Gia yang diberikannya. Kenapa kamu teh goblok? Ujarnya penuh amarah. Tapi kedua ular hitam itu tetap tak mau mendekati foto Hanum. Tak mau mendekati foto Hanum dan Gia, walaupun berkali-kali Mbah Guranil menyodorkannya. Pria berjanggut panjang itu tampak murka. Ditambah lagi Arima terus menelponnya, menanyakan hasil dari pekerjaannya. Mbah, bagaimana ini teh? Kok saya terus menanyakan kabar? Sampai detik ini, saya belum mendengar kabar apapun tentang hal yang menimpa Bu Kades. Tenang atuh Neng, sabar. Mbah lagi mengusahakan. Rupanya perempuan ini teh bukan perempuan sembarangan. Dia punya makhluk gaib yang menjaganya. Maksud Mbah Bu Kades punya jin juga? Semacam itu. Kalau tidak, ya dia orang yang dekat pada Tuhan.
Apalagi yang bisa mengalahkan teluh saya kalau bukan kekuatan Tuhan. Lalu Mbah ngalah nih. Kalau gitu, saya mau cari dukun lain yang lebih sakti. Arima nampak marah dan kecewa. Nanti dulu atuh Neng. Mbah belum mengeluarkan semua ilmu kesaktian yang Mbah miliki. Itu baru permulaan saja. Cepat atuh. Kalau Mbah gagal, kami tidak mau membayar uang sisanya. Tunggu saja Neng. Dalam seminggu ke depan, wanita itu pasti akan terkapar, tak berdaya. Mbah, boleh saya request lagi? Request apa Neng? Minta sesuatu dari Mbah. Jangan buat dia sakit seperti permintaan bos saya yang sebelumnya. Tapi saya mau dia menderita penyakit kelamin. Penyakit kelamin bagaimana tuh Neng? Mbah buat saja anunya Bukades busuk. Itu santet peda buruk namanya. Yang akan membuat kepunyaan perempuan gatal, bau hingga busuk. Nah eta Mbah. Sokato, mangga. Tapi tarifnya beda. Lebih mahal dari sebelumnya. Jangankan masalah tarifnya, berapapun akan saya bayar. Tapi ingat, minggu depan saya dan bos akan datang ke situ untuk membayar sisanya. Ingat Mbah, tidak boleh menceritakan apa yang saya minta tentang penyakit Bukades ini. Maksudnya Neng, bos saya jangan sampai tahu kalau saya meminta santet peda buruk ke Mbah untuk Bukades. Siapa tuh Neng? Untuk Neng mah, Mbah selalu oke. Terdengar Mbah Gurandil terkekeh. Bagus. Ya udah tuh. Persiapan lagi. Ingat jangan sampai gagal. Kalau sampai gagal, memalukan atuh Mbah. Dukun Banten yang tersohor, masa kalah sama cewek? Lemah pisan. Tidak akan atuh Neng. Bagus. Tapi saya ingatkan lagi Neng, kalau teluh ini gagal, misalnya Bukades bisa menemukan obatnya, maka akan berbalik pada orang yang mengirimnya. Dalam kesempatan ini, Neng selaku pengirim yang akan menanggungnya. Siap itu Mbah. Udah, jangan ditanyakan lagi. Mbah fokus saja pada Bukades. Jangan sampai gagal lagi. Baiklah kalau begitu. Besok Mbah harus menyiapkan alat-alatnya. Sebaiknya segera, sebelum bos saya kehilangan kesabaran. Mbah Gurandil manggut-manggut. Arima menutup telepon. Hanum tak akan menceritakan pada siapapun tentang penyakitnya nanti. Arima paham betul, kalaupun tersiar kabar itu, dia sudah punya rencana untuk mengatasinya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.